Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada sore ini, tepatnya hari Jumat tanggal 4 Ramadan 1442 Hijriah atau tanggal 16 April 2021, kita di sini dapat bertemu kembali dalam kegiatan acara Ngabuburit Ilmu. Ngabuburit Ilmu ini, kegiatan ini terlaksana atas dasar kerjasama Polsek Bintan Timur bersama sekolah tingkat SMP dan SMA sederajat yang berada di wilayah hukum Polsek Bintan Timur, Kecamatan Mantan, Kecamatan Bintan Pesisir, dan Bintan Timur. Baiklah adik-adik sekalian, untuk pemateri hari ini kita kedatangan tamu dari SMA 1 Bintan Timur, Bapak Muhammad Yunus, SPDI. Selamat datang, Pak. Ya, selamat datang dalam acara Ngabuburit Ilmu, Pak. ya, sama Polsek Bintan Timur. Sama Polsek Bintan Timur. Baiklah, sebelum acara dimulai, mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Bribtu Heri Safrijal. Untuk Bribtu Heri Safrijal, kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Terima kasih Bapak Heri atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Baiklah, untuk acara selanjutnya kita langsung saja mendengarkan materi dari Bapak Muhammad Yunus dengan tema apa nih Pak judul kita hari ini, Pak? Karakter orang mukmin. Karakter orang mukmin. Oke Pak Yunus, dipersilakan Pak Yunus langsung memberikan materi untuk adik-adik kita yang berada di rumah. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan nabiyyan wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai wujud syukur kita melalui lisan,
dan mudah-mudahan kita pun telah melaksanakan ibadah kewajiban untuk kita yang baru saja kita tunaikan, yakni salat fardu asar. Dan kalau bisa untuk yang laki-laki hendaklah itu dilaksanakan berjamaah. Kemudian kita sampaikan salawat dan salam buat junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kami aturkan kepada Polsek Bintan Timur atas program yang dibuat bekerjasama dengan beberapa sekolah di Bintan Timur, sehingga kami apresiasi sekali karena ini acara positif khususnya bagi siswa-siswa tingkat SMA dan SMP yang berada di Bintan Timur. Berhubungan pada kesempatan ini kami mengambil topik tentang karakter seorang mukmin. Karakter seorang mukmin. Ya. Secara umum karakter itu adalah ciri khusus, ciri-ciri khusus yang ada pada seseorang. Nah, bicara masalah mukmin, bahasa kitanya adalah orang-orang yang mengaku dirinya beriman. Nah, supaya tidak berpanjang lebar, ada 3 hal pokok yang ingin saya sampaikan perihal karakter orang-orang mukmin, walaupun sebenarnya masih banyak. Jadi saya mengambil dari salah satu hadis Rasulullah SAW yang mana ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmizi, yang bagaimana hadisnya menyampaikan masalul mukmin masalul nahlah, perumpamaan orang mukmin itu seperti lebah. Apa yang menjadi ciri khasnya? La ta'kulu illa thayyiban, dia tidak memakan kecuali yang baik-baik saja. Siswa sekalian yang mendengarkan kegiatan ini yang kami hormati. Nah, kenapa di sini Nabi menyampaikan perumpamaan seorang mukmin itu adalah umpama lebah? Kan masih banyak makhluk yang lain, tetapi lebah ini diambil karena pun dalam Al-Quran adalah nama hewan yang juga tercantum dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nahl. Saking hebatnya lebah ini makhluk yang ukurannya kecil, akan tetapi mempunyai manfaat yang luar biasa untuk manusia. Nah, karakternya pertama apa? La ta'kulu, dia tidak memakan illa thayyiban. Ini dimaksudkan apa? Karakter pertama presiden orang mukmin itu adalah perihal sesuatu yang dia terima, apakah pemikiran, pendapat, termasuk bahan makanan, dia akan hanya memakan yang halalan thayyibah. Dia akan menerima informasi, tidak hanya sekedar dimakan, dia akan pilah dulu, dia akan sensor dulu ini benar atau hoax. Karena ini boleh saja terjadi saat ini, terlalu mudah menerima informasi, tidak disaring terlebih dahulu, akhirnya menjadi masalah. Nah, iya, banyak cerita bohong. Maka kata itu karakter mukmin itu pertama, dia itu kalau hal makanan yang halal, kalau berita disaring, artinya ini karakternya orang beriman. Kalau dia misalnya lebah, memakan yang halal. Kita tahu bahwa lebah itu makannya hanya saripati bunga. Jarang-jarang kita dengar ada lebah tiba-tiba pergi ke pasar dia minta semur jengkol, tak ada. Makan bangkai tak? Bangkai tak ada. Padahal mohon maaf, dia otaknya tak ada seperti manusia, tetapi dia bisa mentaati apa yang Allah perintahkan pada dirinya. Kamu makan ini saja, dia tak pernah memakan yang lain. Maka kalaulah misalnya lebah saja begitu, mesti orang beriman lebih paham makanannya halal, halalan thayyibah, tidak hanya jenis makanan, tetapi cara mendapatkannya dan cara pengolahannya. Nah, ini pertama, sifat lebah itu kata Rasulullah SAW, dia tidak memakan kecuali yang baik-baik saja. Kemudian, la tada'u illa thayyiban, dan dia juga tidak memberi kecuali yang baik-baik juga. Apa yang dihasilkan lebah? Kalau dia tadi makannya saripati bunga diolah dalam tubuhnya, maka jadilah dia yang manfaat untuk manusia. Rasanya manis,
dan bisa bermanfaat bagi tubuh manusia adalah madu. Menyehatkan. Nah, menyehatkan. Jadi kalau ada istilah, kalaulah kita manusia ini bisa memberi manfaat kepada orang lain, maka itulah karakter orang beriman. Dan bahkan Nabi menyampaikan khairun nas. Nah, sebaik-baik manusia anfa'uhum linnas adalah mereka yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Jadi jangan sampai kita yang generasi muda, yang kita ini mempunyai akal pikiran yang diberikan Allah, jangan sampai kalah sama lebah. Jadi setidaknya kita belajar umat Islam itu tidak hanya di media sekolah, termasuk bisa di alam. Inilah karakter yang perlu dicontoh. Ternyata lebah yang tidak Allah berikan akal pikiran seperti manusia, dia betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh makan ini saja, itu saja. Beda dengan kita. Mau yang keras, yang lembut, makan semua. Digas saja kalau. Gas saja. Nah, jadi setidaknya ini kita ambil contoh. Dan kemudian kalau bisa memberi, berilah yang baik. Termasuk ini sebagai seorang mukmin, cirinya apa? Dia menjaga lisan. Dia tidak memberikan kepada orang lain kecuali yang baik-baik, termasuk ucapan. Karena kata Nabi, ucapan seorang mukmin itu berkaitan dengan kadar keimanan. Makana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Maka hendaklah dia berbicara yang baik atau lebih baik dia diam. Maka daripada itu sudah dua karakter lebah. Yang pertama, dia tidak memakan kecuali yang baik-baik, dan dia pun mengeluarkan sesuatu tentu yang baik itu berupa madu. Ada hal tambahan yang bisa disampaikan. Karakter lebah yang lain yang mungkin tidak tercantum dalam hadis tadi. Lebah kalau kita lihat, dimanapun dia bersarang, dia tidak pernah merusak satu tanaman. Ini maknanya apa? Ketika seorang mukmin dimanapun dia berada, di daerah manapun dia berada, dia paham akan istilah pepatah. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dia ada bersama orang-orang menjadi senang. Inilah sifat orang mukmin. Dia datang kemana saja membawa kedamaian, kesejukan bagi orang lain. Tidak peduli dia ini saudara seiman atau tidak, selama hal itu baik, maka dia akan bergaul dengan orang lain. Karena juga ini perintah daripada Nabi. Makana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Lagi-lagi Rasulullah menggadaikan iman kepada Allah dan Rasul. Fal yukrim dhaifah, fal yuhsin ila jarih. Dia ada tiga itu yang berkaitan dengan iman kepada Allah, berkata yang baik, kemudian menghormati tamu, dan kemudian berbuat baik dengan tetangga. Artinya orang beriman dimanapun dia berada, dia tidak merusak, dia tidak menzalimi orang, dia menjadi suatu hal yang dibutuhkan di tempat di mana dia berada. Kita lihat lebah hinggap dimanapun, walaupun dia bersarang di pohon, tak pernah merusak pohon, tetapi manfaatnya adalah bisa dimanfaatkan madunya, dan hewan-hewan tidak berani datang di dalam pokoknya untuk merusak satu tanaman. Nah, itulah barangkali tiga karakter yang dicontohkan melalui lebah, yang mana hal itu sesuai dengan Nabi sampaikan bisa kita umpamakan. Karakter mukmin adalah seperti lebah tadi, makan yang baik-baik saja, memberikan yang terbaik, dimanapun keberadaannya, dia membawa kedamaian bagi yang lain. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Bapak Muhammad Yunus. Jadi ini saya ambil kesimpulannya nih. Iya, boleh. Karakter orang mukmin. Ya. Yang pertama itu, makanlah yang baik-baik dan memberikan sesuatu yang baik. Ya, betul. Yang kedua itu bermanfaat bagi orang lain. Tidak, sekarang kan banyak nih. Kadang-kadang mohon maaf nih Pak ya. Ya. Yang bercap-bercap, yang teroris itu, Ya. kadang-kadang mereka mengaku Islam, tapi mereka itu mempunyai berbuat teror kepada agama lain. Padahal sudah jelas yang namanya Islam itu
rahmatan lil alamin. Iya, betul. Rahmat bagi seluruh alam, Pak ya. Nah, Tapi kenapa banyak yang di luar sana mengaku Islam berbuat teror? ya, ya. Ya, jadi menarik sekali pertanyaan Bapak. Siapa? Jadi begini, ya ini mungkin salah satu yang perlu dipahami oleh generasi milenial hari ini, khususnya siswa yang berada di sekolah menengah. Jadi kita mesti paham bahwa yang namanya Islam itu tidak pernah ada ajarannya bunuh si A, bunuh si B. Yang ada itu kalau dalam dunia perang, kita ini dunia damai, kenapa mesti bunuh orang? Dalam Islam itu jelas, ketika seorang mukmin, seorang membunuh seorang tanpa ada kesalahan yang dibenarkan, sama dia membunuh semua manusia. Begitu Islam memandang. Jadi kalaupun ada dia menyelamatkan satu orang, maka seumpama dia adalah menyelamatkan semua orang. Begitu Islam tegasnya. Jadi perlu dipahami, teroris itu tak ada hubungan dengan agama. Itu hanya AN, atas nama. Jadi ini juga bisa jadi propaganda untuk merusak kebinekaan. Jadi kita tadi, apapun berita yang masuk ke kita itu jangan terima mentah-mentah. Saring dulu, bertanya dulu, betul tak ini? Kadang kan kita terlalu mudah kita untuk menerima informasi, nggak seperti dulu. Nah jadi kalaulah belajarnya tidak pada yang tepat, maka diberikan ilmu-ilmu yang sifatnya radikalisme, yang menganggap beda dengan dia ini halal nih orang ini. Nah jadi kan itu satu hal yang salah. Padahal kalau dalam Islam diajarkan itu tadi, berbuat baik itu kepada semua orang selama orang itu tidak memusuhi kita. Sementara hari ini kan kita daerahnya aman, Damai. ibadah tidak ada yang melarang. Maka kita berkewajiban itu tadi, kalaupun kita bertetangga non muslim, toh Nabi perintahkan berbuat baik dengan tetangga. Enggak ada disebut tetangga yang muslim, tidak. Tetangga manapun, tapi walaupun dalam kaidah ada draft-draft yang perlu diperhatikan. Mungkin ada tetangga sama muslim. Nah, tapi tetap intinya berbuat baik. Tidak boleh kita berlaku artinya tidak adil walaupun mereka bukan seakidah. Karena adil itu sangat dekat dengan ketakwaan. Ya. Begitu. Ya, apalagi untuk para milenial sekarang Ya. itu sangat mudah itu untuk dimasuki, dikasih nonton video-video yang kekerasan tentang Islam. Bangkitlah jiwa dia karena jiwa muda kan. Dan untuk adik-adik untuk dapat menyaring berita-berita yang tidak baik, yang belum tahu kejelasannya, berita-berita hoax dapat disaring dulu sebelum kita share atau kita bagikan. Dan juga kami menghimbau Pak, untuk adik-adik kita di rumah, jika menunggu waktu berbuka puasa atau ngabuburit nih Pak, mungkin setelah ini mereka keluar rumah nih, agar selalu jangan melakukan kegiatan-kegiatan negatif yang dapat mengganggu Kamtibmas, dan selalu menjadi pioner untuk protokol kesehatan. Betul. Karena kan sekarang masa pandemi. Yang penting selalu menjadi pioner untuk keluarganya, untuk diri dia sendiri, dan untuk lingkungan sekitarnya. Selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan tidak berkerumun. Kalau kembali ke tadi, bahwa salah satu karakter orang beriman itu kalau mencoba itu artinya memakan sesuatu yang baik. Artinya itu ada unsur situ taat pada aturan. Ketika Allah berikan aturan ini makanan kamu ini. Nah artinya kita manusia pun dimanapun berada akan terikat dengan seperakat aturan. Jadi cirinya orang-orang itu perintahkan adalah taat aturan dimanapun. Ati Allah, ati Rasul, uli amri, dimanapun aturan dibuat sebenarnya bukan menyulitkan tetapi memudahkan. Nah terkadang kita memang abai, cuek. Padahal sebenarnya kalau mau ikut maka itu akan lebih aman, lebih tentram, lebih selamat. Jadi taat itu tidak hanya di masjid, tidak hanya di rumah, dimanapun karena semua ada aturan, di jalan ada aturan, di sekolah ada aturan, dimanapun. Jadi ketika aturan itu betapa baik, mestinya selaku orang muslim, orang beriman, artinya mereka harus taat aturan. Samikna wa ata'na. Ya. Oke, baiklah untuk adik-adik sekalian di rumah. Mungkin sekian dulu acara kegiatan ngabur ilmu ini. Dan saya ingatkan untuk besok jangan lupa terus mengikuti kegiatan ngabur ilmu di jam yang sama, yaitu 16.30.
di channel YouTube Humas Polsek Bintan Timur. Baiklah Pak. Boleh sampaikan sedikit? Oke, siapa? Saya ingin sampaikan salam buat keluarga besar SMA Negeri 1 Bintan Timur. Tetap jaga protokol kesehatan. Bagi yang mengikuti kegiatan sekolah, khususnya pesantren kilat, tetap diikuti dengan baik. Dan selamat menjalankan ibadah puasa pada hari ini. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, demikian. Baik Pak, terima kasih Bapak Muhammad Yunus telah mengisi materi. Semoga dapat memberikan pesan yang baik kepada adik-adik semua. Dan juga Bapak Heri, terima kasih atas waktunya. Baiklah, akhir kata dari kami penutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.